Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamul awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala yang senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ketaatan, dan di antaranya adalah kita melaksanakan aktivitas harian kita dalam rangka memenuhi kebutuhan kita, dan juga kemudian baru saja kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Maka apapun ketaatan yang sudah kita lakukan, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dicatat olehnya sebagai amal saleh dan dijadikan sebagai bentuk kesyukuran kita kepadanya sehingga membukakan kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak lagi. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga kaum muslimin yang senantiasa berupaya untuk menghidupkan sunnahnya, mengimplementasikan, menjalankan sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir, yang mana kita hari ini insyaallah atau malam hari ini akan membahas satu surat yang menurut sebagian para ulama merupakan bagian daripada surat yang setelahnya, yang kemarin sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, yaitu surat Al-Quraisy. Jadi surat ini berkaitan dengan surat Al-Quraisy karena temanya berhubungan secara langsung, sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa surat Al-Quraisy itu bagian yang tak terpisahkan daripada surat Al-Fil yang akan kita bahas di malam hari ini. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada tentara yang bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukanlah Dia Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka, yaitu dalam upaya menghancurkan Ka'bah, menjadi tipu daya yang sia-sia. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar, faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa tafsir daripada surat Al-Fil yang merupakan surat Makkiyah ini, surat Al-Fil, surat Makkiyah, diturunkan pada periode kenabian ketika masih di Mekah, yang terdiri daripada 5 ayat. Nah, surat ini merupakan bentuk pengingatan kepada orang-orang Quraisy atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, orang-orang Quraisy. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari tentara yang akan menyerang mereka, pasukan tentara yang bergajah yang sejak lama bertekad akan merobohkan Ka'bah, meratakannya dengan tanah, dan tidak akan meninggalkan bekas. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala
usaha mereka menjadi sia-sia, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka dengan cara yang sangat mengerikan, ya, dan akibat yang mengecewakan semua. Nah, sejatinya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy ini hakikatnya itu adalah upaya Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Baitullah Ka'bah dalam rangka persiapan sebagaimana dikatakan oleh para ulama akan kedatangan Nabi yang terakhir yang diutus dari daerah tersebut, dari Makkah Al-Mukarramah, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat yang paling kuat, dari periwayatannya bermacam-macam, tapi riwayat yang paling masyhur, yang paling kuat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada tahun gajah. Disebutnya tahun gajah. Tahun di mana ada pasukan yang menggunakan gajah akan menyerang Ka'bah, dan di tahun itulah Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi sejatinya atau utamanya sesungguhnya penyerangan pertolongan Allah itu adalah dalam rangka menyambut kenabian. Namun ya tentu itu juga menjadi kenikmatan juga untuk orang-orang Quraisy ya, yang ada pada saat itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Imam Ibnu Katsir kemudian menceritakan bagaimana kisah penyerangan tersebut, sejarahnya. Dijelaskan secara singkat kata beliau, namun insyaallah taala ini adalah riwayat yang mendekati kebenaran kata beliau. Artinya riwayat yang paling kuat cerita ini. Jadi mungkin banyak versi, dan Imam Ibnu Katsir kemudian menukil sebuah versi yang menurut beliau ini dinukil dari riwayat-riwayat ya, yang paling kuat. Adalah mereka kaum Nasrani. Jadi yang menyerang ini agamanya agama Nasrani, namun ya, cara beragama mereka sesungguhnya keadaannya jauh dari ajaran Nabi Isa alaihissalam, bahkan lebih dekat dengan tata cara beribadah atau beragamanya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, yaitu menyembah berhala. Jadi nyembahnya menyembah berhala, tapi statusnya atau kalau sekarang KTP-nya agamanya Nasrani. Jadi secara pengakuannya agama Nasrani, tapi di dalamnya mereka penyembah berhala, pasukan gajah itu. Nah, mereka ini ya, adalah mulanya peristiwa ini ya, berkaitan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dengan kisah yang terdapat di dalam surat Al-Buruj tentang Ashabul Ukhdud, tentang orang-orang yang dibakar di parit yang menyala. Ya, dahulu ya, bahwa disebutkan Zunwas ya, raja terakhir dari orang-orang Himyar yang mereka itu adalah musyrik ya, adalah mereka ini atau Raja Zunwas ini membuat sebuah parit, kemudian membakar parit itu, dinyalakan di situ api, dan kemudian semua orang-orang Nasrani dicemplungin ke situ, dibakar. Jumlahnya hampir sekitar 20.000 orang. Hampir menurut yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di sini, hampir tidak ada orang Nasrani ketika itu yang tersisa. Semuanya dimasukin ke situ. Nah, ada seorang yang kemudian berhasil melarikan diri yang namanya Daus ya, yang dipanggil Zu Sa'dabain. Dan Daus ini berhasil melarikan diri dan dia meminta pertolongan kepada kaisar di negeri Syam ya, seorang kaisar raja di negeri Syam yang kemudian ya, kebetulan agamanya agama Nasrani, sehingga ada secara emosional dekat. Jadi mohon maaf, ini kita tidak sedang berbicara sentimen ya. Kedekatan emosional itu di antara hal yang paling mudah di cara membangun
hubungan emosional itu selain karena kekerabatan, hubungan darah, ya, hubungan mungkin kerjaan, teman, gitu ya, pertemanan, perkolegaan, juga hubungan agama. Itu dari zaman dulu itu udah memang fitrah. Nah, ini salah satu buktinya, contohnya. Ya, Daus tadi itu atau Dzul'Alabain ini dia meminta bantuan perlindungan suaka kepada Raja Syam, Kaisar Syam yang pada saat itu kebetulan satu agama, sehingga disambut, diberikan pertolongan. Ya, diberikan pertolongan. Kemudian Raja Kaisar ini kemudian mengirimkan surat kepada Raja Najasyi ya, yang ada di Habasyah, ya, karena Habasyah ini dekat dengan Yaman, ya, kemudian secara geografisnya. Kemudian Najasyi ini mengirimkan dua panglima perangnya, yang satu bernama Maryam, yang satu bernama Abraha ibnu Sabah Abu Yaksub, ya. Dengan membawa pasukan yang sangat banyak jumlahnya, mereka masuk ke Yaman. Kemudian mereka bertinggal di sana, kemudian mereka menguasai sana, dan kemudian mereka pun menguasai Himyar, menguasai di sana Yaman, ya, dan kemudian menguasai secara keseluruhan wilayah tersebut, ya. Sehingga raja yang tadi membakar itu semuanya habis, semuanya dikalahkan, dan sayangnya Zunuwas ini kemudian melarikan diri dan tenggelam di laut, akhirnya tewas dengan sendirinya. Nah, kemudian Habasyah, ya, menjadikan negeri Yaman ini sebagai negeri yang kemudian berdiri sendiri, berdaulat sendiri. Dia tidak mau mengurus, biar berdiri sendiri, jadi negara sendiri. Nah, siapa yang akan menjadi penguasanya? Dia serahkan kepada dua orang panglima perangnya tadi, nah, yaitu Arya sama Abraha. Akhirnya kedua orang ini berselisih. Dua-duanya ingin jadi raja. Nah, tapi bijaksana mereka, gentle. Kata mereka, kita tidak usah melibatkan tentara untuk memperebutkan tahta ini. Kita duel aja berdua. Ya, kita duel aja berdua. Mereka tidak ada urusan. Siapapun yang menang nanti akan ikut. Siapa yang menjadi rajanya, siapa yang menjadi pemenangnya, dia yang menjadi raja. Tentara semuanya akan ikut. Warga akan tunduk. Singkatnya kemudian kata Ibnu Katsir, kedua orang ini duel. Ya. Gladiator kan zaman dulu kan mungkin orang gentle, kalau kelahi ya kelahi pakai pedang gitu. Nah, Abraha ini kemudian, Arya ini kemudian dia menggunakan pedangnya berhasil melukai Abraha. Diriwayatkan kata Imam Ibnu Katsir, hidungnya, dari hidungnya sampai ke bawah bibirnya itu pecah, yakni sobek, terkena sabetan pedang. Dalam kondisi dia sudah lemah, tetapi kemudian ada orang yang dekat dengan Abraha ini kemudian berempati dan membela, sehingga kemudian Arya tadi berhasil dibunuh oleh orang yang dekat dengan Abraha tadi. Singkatnya kemudian Abraha diobati dan kemudian dia sembuh, dan si Arya tadi meninggal, sehingga Abraha yang menjadi penguasa di Yaman. Lalu diceritakan kepada Raja Najasyi, Kaisar tadi, Raja Najasyi, bahwa kemudian terjadi perang perebutan kekuasaan Yaman tadi. Maka kata si rajanya, saya tidak terima dengan cara-cara seperti itu. Maka panggil Abraha itu untuk datang. Ini kata panglimanya, kata presidennya yang dia memutus ke sana, sebenarnya untuk menguasai wilayah sana yang akan diserahkan nanti kepada mereka. Tapi kenapa harus kemudian melakukan perkelahian seperti itu, perebutan dengan cara-cara seperti itu? Tidak diterima. Kemudian dia bilang, katakan untuk datang menghadap, akan ku injak-injak, ya, ubun-ubunnya, ya, akan ku tebas lehernya dan akan
diinjak-injak, kurang lebih makna kepalanya, punnya, ya, karena dia tidak terima dengan cara-cara seperti itu. Maka kemudian pintarnya Abraham, ya, dia mengirimkan surat kepada Raja Syitani dengan diisi, ya, suratnya itu kemudian diisi di dalamnya tanah dan potongan rambut ubun-ubunnya dia. Dikatakan di dalam suratnya bahwa tidak usah, ya, kau datang ke Yaman untuk menginjak-injak kepalaku di atas tanah. Ini cukup aku kirimkan ini tanahnya, ini rambut ubun-ubunku, kau injak-injak saja di situ. Nah, kau injak-injak aja di situ. Nah, ini menarik. Kemudian apa namanya, si raja tadi terpesona dengan kata-kata itu. Wah, ini orang pintar, ya, orang ini pintar. Kemudian di dalam isi suratnya juga disampaikan bahwa dia akan memberikan kepada sang raja hadiah, akan membangunkan sebuah gereja yang besar, yang tinggi, yang tidak pernah ada sebelumnya. Disebut Al-Qulais. Disebut Al-Qulais ini karena saking tingginya gereja yang dibangun tersebut. Bahkan Imam Ibnu Katsir di sini menukil riwayat dikatakan bahwa saking tingginya itu gereja, bangunan gereja itu, sampai-sampai kalau ada orang yang mau melihat ujungnya, kalau masjid mungkin kubahnya atau menaranya gitu, maka peci orang akan jatuh. Ya, yang pecinya longgar ya. Jadi ketika melihat begini tuh pecinya jatuh ke belakang. Kenapa? Karena harus saking apa namanya, mengedahkan mukanya ke atas begitu. Nah, akhirnya si raja Syitani setuju. Gak apa-apa, sudah kau jadi presiden aja di sini, kau jadi raja saja di sana, di Yaman. Dibangunlah ceritanya apa namanya, gereja tersebut. Kemudian ya, ketika gereja itu berhasil dibangun dan megah, ya, maka kemudian Abraham berpikir, kenapa orang-orang tidak ada yang datang? Kok sudah dibangunkan tempat ibadah yang bagus, tapi orang-orang nggak datang, malah orang-orang perginya ke Mekah. Kemana itu dia pergi ke Mekah? Oh, ternyata orang-orang pergi berhaji. Nah, kata dia, kalau begitu, ya, suruh orang-orang itu untuk tidak usah pergi ke sana lagi, bisa ibaratkan saja, diumumkan saja bahwa sekarang sudah ada tempat menggantinya yang lebih bagus dan tidak usah jauh-jauh datang ke Mekah. Jadi ada Al-Qulais yang ada di Yaman. Maka kemudian orang-orang, ya, yang keturunan Arab, ya, dari Bani Adnan, dari Bani Qahtan pada saat itu yang ada di mana di Yaman tidak terima, ya, tidak terima. Kemudian mereka membuat suatu perlawanan dan ya sudah upaya-upaya yang dilakukan oleh Abraham itu, orang tidak ada yang datang ke situ. Akhirnya dia membuat upaya yang lain, yaitu apa? Dia ingin mempersiapkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah, supaya orang tidak pergi lagi ke sana. Kita hancurkan saja, kita ratakan saja Ka'bah itu, ya, kata siapa? Kata Abraham. Maka kemudian, ya, kata Imam Ibnu Katsir, kemudian dari suku Adnan dan dari suku Qahtan tadi yang tidak terima itu, mereka mencoba berbuat makar. Dia mencoba, kita hancurkan aja deh Qulais tadi, gerejanya tadi. Diriwayatkan lagi ada kaki tangan atau orang-orang Quraisy, ya, yang ada pada saat itu datang ke sana karena mereka sudah berdagang kan. Ila Quraisy ila fi hadha syai'un wasai. Yang lalu sudah kita bahas tentang surat Al-Quraisy ini. Yang pergi, ada orang pergi ke situ dan kemudian diriwayatkan bahwa mereka membakar Ka'bah, apa tadi, gereja itu, ya, dan itu dilakukan pada musim panas sehingga dengan mudah terbakar. Nah, ini menurut sebagai riwayat, sehingga membuat Raja Abraham itu marah besar dan dia berjanji akan menghancurkan Ka'bah. Jadi ada dua versi. Ada inisiatif karena orang nggak mau datang ke situ, sehingga
tidak terima ya dengan upaya untuk mengalihkan Ka'bah ke situ ya, sehingga kemudian dan upaya mereka Abraham untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga Abraham marah. Nah, ketika Abraham mempersiapkan tentaranya, pasukan yang akan dibawa untuk menyerang Ka'bah, pasukan tentaranya ini ya, jumlahnya sangat besar sekali, dan kemudian di dalamnya terdapat ya, beberapa ekor pun gajah. Ada gajah yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Diriwayatkan bahwa gajahnya ini datang dari Afrika, karena datanya dikirim dari Raja Najasyi, dari Habasyah, dari Ethiopia dikirim. Ada yang mengatakan bahwa salah satu gajah itu sangat besar sekali. Tidak pernah ada gajah sebesar itu menurut periwayatan yang ada. Jadi memang itu gajah bongsor ya, gajah itu gede, dan ini sangat gede sekali. Nah, di antara gajah-gajah yang ada, ya, diriwayatkan ada 2 gajah, ada yang meriwayatkan 4 gajah dan sekian gajah. Jadi jumlahnya persisnya ada berapa gajah di situ dalam pasukan itu, ahli sejarah berselisih pendapat, beda-beda pendapat. Tetapi kemudian yang paling besar itu ada satu yang kemudian itulah yang ditunggangi oleh Raja Abraham dan diberi nama Mahmud. Maaf kalau di sini ada nama Mahmud. Ya, memang begitu sejarahnya, namanya Mahmud. Ya, namanya Mahmud. Ya, singkatnya bahwa ini pasukan ini sangat besar, sangat kuat, dan kemudian kalau mereka berjalan tidak ada yang kekuatan yang bisa menandinginya, sehingga berangkatlah ya. Kemudian ada orang yang coba menghalanginya, dari orang masih di Yaman ini ada orang yang mencoba menghalanginya yang bernama Dzunafar. Kemudian dia mengajak orang-orang Arab lain untuk mencoba menghadang supaya Abraham ini tidak jadi berangkat atau gagal berangkat. Tetapi karena pasukannya terlalu besar, terlalu kuat, kemudian kalah. Ya, Dzunafar kemudian ditawan dan kemudian dimaafkan. Setelah itu diampuni, tetapi dijadikan sebagai hukumannya dia dijadikan petunjuk jalan. Mana yang arah ke Arab? Orang Yaman dibawa 1 orang, Dzunafar. Kemudian dalam perjalanannya sampai ke daerah yang namanya Khas'am. Di sana dihalangi lagi oleh Nufail ibnu Habib al-Khas'ami. Kemudian bersama kaumnya, dan di situ berbulan-bulan ya, ingin memerangi Abraham, tetapi kemudian pada akhirnya Abraham berhasil mengarahkan kaum Khas'am tadi ya, yang dipimpin oleh Nufail ibnu Habib tadi, dan kemudian juga akhirnya dijadikan sebagai penunjuk jalan. Rajanya itu, ketua kampungnya, ketua sukunya, ditawan, dijadikan penunjuk jalan. Jadi tidak dibunuh, asalkan mau jadi penunjuk jalan untuk perjalanan berikutnya. Kemudian pada saat mau sampai ke Taif, ya, sekarang udah Saudi di Taif. Ya. Nah, baru sampai di Taif, orang-orang Taif sudah tahu nih pasukannya begitu besar, dan mereka sudah mendengar informasi bahwa sebelumnya yang mencoba menghalangi tidak ada yang berhasil, kalah. Nah, mereka tidak mau ambil risiko, akhirnya disambut oleh orang Taif, dan kemudian supaya mereka tidak diganggu, dan kemudian ada salah seorang dari warga Taif itu kemudian didedikasikan kepada rombongan tersebut untuk menjadi penunjuk jalan, penunjuk arah. Abraham akhirnya sampai di Al-Maghbas. Ya, Al-Maghbas ini suatu tempat yang terletak di pinggiran kota Makkah. Nah, sudah dekat nih, udah mau masuk kota Makkah. Kemudian Abraham ya, beristirahat di sana, ya, para tentaranya kemudian sebagaimana kota-kota sebelumnya yang dilewati, ya, maka penduduk setempat itu ditundukkan, barang-barangnya diambilin, ternak-ternaknya diambilin, unta-untanya. Begitu juga dilakukan oleh mereka pada saat mereka ada di Al-Maghbas. Ya. Sehingga di antara unta-unta yang mereka tangkap ada 200 ekor.
Quraisy, Al-Hashimi Al-Quraisy, kakeknya Rasulullah yang kemudian menjadi kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ya, Abraha ini ya merampas tadi itu. Komandan pasukan yang terdepannya itu dikenal dengan nama Al-Aswad Ibnu Maksud ya. Lalu ia dikecam oleh sebagian bangsa Arab melalui bait-bait syairnya ya, dan kemudian seperti diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq ya, saya tidak membacakan bagaimana kecaman-kecaman itu, tapi kemudian singkatnya bahwa Abraham mengirimkan Hannatah Al-Himyari ke Mekah dan dia menyuruh cari siapa orang yang paling terhormat dan kepala suku atau bangsawan yang ada di Mekah. Kok maksud saya? Ya, bahwa sampaikan kepada orang itu ya, bahwa kami datang ke sini tidak mau bikin Tuhan, ya, tidak mau membunuh, tidak mau merampas dan seterusnya. Mana ada sudah merampas, saya mau, tapi yang belum tahu termasuk sudah dirampas. Ya, tujuan kita ya, hanya ingin menghancurkan Ka'bah, bas, itu aja. Asal jangan ada yang ngalang-ngalangin. Kalau ada yang ngalang-ngalangin, oh berarti dia berurusan dengan kita. Itulah kurang lebih kalau bahasa premannya. Nah, maka dicarilah siapa yang paling terbuka, ketemu dari mana terbuka. Sampaikan pesan tadi, kata Mutalib, saya tidak punya urusan dengan Ka'bah. Ka'bah mau ente hancuri, mau ente apain, terserah. Ya, kalau memang bisa. Loh, kenapa kamu bilang begitu? Ya sebab itu bukan punya saya, ada yang punya. Ya, kalau yang punya ini membolehkan, mungkin bisa saja itu hancur. Tapi kalau yang membelanya nanti, yang punyanya nanti membela, bisa jadi kau yang hancur. Kalau saya urusannya, saya minta unta saya balik, karena unta itu punya saya. Kalau Ka'bah bukan punya saya. Wah, tidak bisa itu. Kalau itu kamu ikut saya menghadap raja. Nah, hadaplah ke raja. Raja begitu terkesima ketika Abdul Muthalib datang. Dia turun dari singgasananya, dari tendanya, dia keluar, dia sambut. Karena begitu berwibawanya Abdul Muthalib, orangnya gagah, tinggi, ganteng, berkarisma, karismatik, berwibawa. Sehingga dia langsung ciut si raja itu. Orang keren yang bukan orang sembarangan. Dari penampilannya meyakinkan. Kemudian dia tanya, apa yang mau Anda sampaikan? Ya, saya sudah mendengar pesan Anda, dan saya sudah sampaikan kepada pesan Anda bahwa kalau urusan Ka'bah saya tidak punya urusan. Itu urusannya apa? Empuknya apa yang punya. Ya. Tapi saya berurusan dengan Anda, saya ingin unta saya dibalikin 200 ekor. Nah, kemudian kata Abraham, terus terang dari tadi saya kagum ya, dan saya hormat kepada Anda ya, ketika Anda datang ya, dengan penuh wibawa dan seterusnya. Tapi semua itu ternyata salah, dan saya sekarang tidak lagi menghargai Anda, menghormati Anda. Serendah itulah Anda katanya, sebagai orang yang paling dihormati di suku ini ya, di Mekah ini, yang tidak ingin mempertahankan apa yang menjadi simbol ikon daripada kota Mekah. Anda lebih mementingkan unta ya, maka dibalaskan tadi bahwa unta itu milik saya, kalau Ka'bah bukan milik saya ya. Ka'bah mau ente apakan, itu urusannya dengan pemiliknya, saya tidak punya urusan. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika itu kemudian singkatnya ya, Abdul Muthalib kembali ya. Kemudian Abdul Muthalib memanggil orang-orang Quraisy, memanggil orang-orang yang di Mekah, disampaikan bahwa akan ada penyerbuan terhadap Ka'bah. Dan kita tahu bahwa Ka'bah ini adalah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disucikan, yang diagungkan oleh kita dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Nah, tidak ada daya dan upaya bagi kita untuk menghadang pasukan yang besar itu selain kita mencari perlindungan masing-masing. Mari kita naik ke atas bukit-bukit. Ya. Dan
berdoa di situ. Ya, kalau bahasa kita berdoa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya ya, seseorang itu diharuskan membela ternak unta miliknya, maka belalah kepemilikanmu, jadi milikmu. Nah, janganlah sekali-kali kau biarkan salib dan kekuasaan mereka selamanya menang atas tempatmu ini. Jadi kalau saya hanya membela unta aja, nah, kau ya Allah jangan kau biarkan rumahmu ini dihancurkan oleh orang lain, oleh pasukan salib, katanya begitu. Dan oleh agama lain, adalah Nasrani. Maka kemudian setelah itu Abdul Muthalib ya, melepaskan pintu Ka'bah itu pegangannya, lalu dia bersama orang-orang Quraisy keluar menuju daerah perbukitan, ya, berlindung di puncak-puncak. Ya, demikian seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam Sirah Nabawiyahnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa mereka masuk ke Gua Hira. Dari Gua Hira itu Jabal Nur, kalau melihat ke Ka'bah itu kan jelas, sama juga dari Jabal Sur juga begitu, terlihat jelas Ka'bah itu ada di bawah. Mereka memantau dari jauh. Nah, kemudian ya, ada seorang ya, pada saat pagi harinya Abraha bersiap-siap untuk memasuki kota Makkah itu, menyiapkan gajahnya, ya, menyiapkan pasukannya, dan gajahnya yang sudah dia siapkan yang bernama Mahmud itu ya, kemudian didatangi oleh seseorang yang bernama Nufail ibn Habib yang tadi ditawan itu. Nufail ibn Habib itu tadi dari sebuah apa tadi yang sebelum sampai di Taif itu, yang apa namanya, yang dikalahkan dan menjadi petunjuk jalan tadi, dengan terpaksa dia ditawan menjadi petunjuk jalan. Nufail tadi itu datang ke dekat apa gajah yang besar yang akan dikembali oleh Abraha. Dia bilang, Mahmud, ente tahu, ente mau disuruh menghancurkan Ka'bah. Itu Baitullah, itu Baitullah, rumah yang diagungkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan kau mau. Ya, kalau disuruh ke sana jangan kau mau. Pulanglah kau, perjalanan kau kemana tempat kau akan selamat. Balik. Tapi kalau mau ente celaka, enggak apa-apa, ente melangkah ke sana. Ente bakal mati. Dia ngomong ke gajah begitu, ke kupingnya gajah dia berbisik begitu. Dan benar saja ketika Abraha sudah siap dengan pasukannya mau pergi ke sana, masuk ke Makkah, si gajah Abraha Mahmud ini tidak mau, disuruh berdiri tidak mau, nggak mau dia. Dia perintahkan pasukannya itu pukul, nggak mau berdiri. Habis itu diambil tali kekangnya, ada yang kasih tahu, coba kalau ke arah yang lain mau nggak gitu. Mungkin ada bisikan Novel tadi itu, diarahkan kepalanya ke yang lain gitu, mau dibawa ke arah yang lain, talinya udah ditarik ke arah yang lain, dia mau berdiri ya, dan jalan. Ketika mau diputarkan lagi ke arah Makkah, duduk lagi, dan seterusnya begitu ya, sampai dipukul, bahkan sampai ditusuk telinganya dengan menggunakan tongkat. Sementara ada satu gajah yang mau mengarah ke arah Makkah. Ya, ada yang kemudian nanti apa namanya itu terkena daripada serangan burung yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan. Pada saat itu kemudian para jamaah sekalian, rahimahumullah ta'ala jami'an, maka ketika pasukan itu sudah siap akan masuk ke kota Makkah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka pasukan burung yang bergelombang. Riwayat mengatakan burung itu bulunya berwarna kuning, paruhnya berwarna hitam, kalau tidak salah sebentar. Kemudian kakinya berwarna merah. Ada juga yang mengatakan bahwa burungnya berwarna hijau, paruhnya kuning, kakinya berwarna merah. Ya, beberapa riwayat ya, tetapi itu tidak substantif untuk kita. Dan jenisnya burung itu burung apa, Allah Ta'ala alam. Cuma diriwayatkan bahwa burung itu lebih kecil sedikit dari burung merpati. Ya, burung itu lebih kecil sedikit daripada burung merpati. Akhirnya kemudian setiap burung itu
membawa 3 batu kerikil yang besarannya kata para ulama sebesar biji kacang humus. Kacang humus itu kacang putih-putih itu. Ya, di dalam sebagian riwayat dikatakan sebesar biji kacang adas. Kacang adas itu kuning, kalau nggak ada yang agak hitam. Kacang adas ya. Kurang lebih kalau kita kayak kacang hijau ya, kacang adas itu sebesar itu. Kalau humus agak besar dikit, kita tahu ya. Suka kalau apa namanya ke Arab itu kacang yang rasanya agak tawar itu apa namanya biasanya sih dari India itu sebenarnya banyak ya. Tapi disebutnya kacang Arab sama kita ya. Nah itu kemudian pasukan Abraha tadi kocar-kacir ya, karena itu sangat panas sekali batu yang dilemparkan tadi itu. Jadi bawa 3 batu setiap mulut itu, 1 batu oleh mulutnya, oleh paruhnya digigit, 2 batunya lagi oleh kakinya, dan itu dijatuhkan pada pasukan tentara Abraha tadi, termasuk gajahnya, dan kemudian Abraha termasuk yang terkena. Dalam riwayat, sebuah riwayat dikatakan bahwa Abraha ketika sampai ke negeri tadi yang negeri yang sempat dia kalahkan tadi itu. Nah, ketika sampai di sana dia kemudian meninggal dunia. Ada yang riwayat yang lain mengatakan dia berhasil dibawa sampai ke Yaman lagi, balik lagi ke Himyar sana, dan dalam perjalanan ya, baik dia maupun tentara-tentaranya yang tewas ya, itu kemudian tubuhnya melepuh dan copot-copot. Jadi misalnya alhamdulillah tangannya itu melepuh kemudian putus, nanti putus pergelangannya, putus sekrek ininya tangannya gitu putus, sehingga kayak membusuk begitu badannya itu ya, membusuk termasuk Abraha itu. Ada riwayat yang menyampaikan bahwa dia meninggal setelah dadanya terbelah dan jantungnya keluar karena membusuk, sehingga jantungnya aktif berdetak kemudian keluar dan kemudian meninggal. Jadi dalam keadaan sangat hina sekali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Nah, begitulah kemudian kata Imam Ibnu Katsir secara singkat pada apa yang Allah Subhanahu wa taala maksud di dalam ayat yang pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Rabbmu ya memperlakukan ashabul fil, pasukan gajah, yaitu Abraha tadi dan tentara-tentaranya. Kenapa disebut pasukan gajah? Karena pasukan tentaranya itu ada yang bergajah, termasuk si Abraha yang menggunakan gajah yang paling besar ya, yang kemudian disebut dengan atau yang diberi nama gajahnya itu mah. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya dia untuk menghancurkan Ka'bah, untuk mengalihkan peribadatan orang kepada Ka'bah menjadi kepada gereja Quraisy, ya, merupakan upaya yang sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah memutuskan kepada mereka burung ababil. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Jadi bukan nama burung, bukan sejenis merpati gitu ya, beo, murai, itu kan jenis burung. Jadi ababil itu bukan begitu tuh, bukan nama burung, ya, bukan nama burung, tapi ababil itu artinya berbondong-bondong, ya. Ababil, tetapi ada yang mengatakan ini adalah bahasa Persia yang kemudian menjadi bahasa Arab dan tidak ada mufradnya. Jadi dia gerombolan, ya, gerombolan, ya, tidak ada kata tunggalnya, ya, dia adanya kata jamak, plural, tidak ada kata tunggalnya, ya, ababil. Jadi jenis burungnya itu burung apa? Allah Ta'ala alam, tidak ada yang menyebutkan secara spesifik nama burung itu burung apa, tetapi kemudian secara postur burung itu lebih kecil daripada burung merpati, ya. Menurut periwayatan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir tidak menyebut itu burung, jenisnya burung apa, namun beliau menyampaikan di sini bahwa itu secara postur bentuknya lebih kecil daripada burung merpati. Ya, jadi sekali lagi ababil bukan nama jenis burung, ya, tapi artinya adalah berbondong-bondong yang bergerombol. Tapi mihjaratin min sijil, yang kemudian burung tadi itu melempari mereka pasukan-pasukan Abraha itu dengan
birit-birit meninggalkan Mekah itu dalam keadaan mereka tangannya copot, ya, ketika lari itu mungkin kakinya copot begitu, kemudian apanya lagi copot begitu. Jadi protol, kalau kata orang Jawa, protol, tubuhnya itu protol gitu. Jatuh dengan sendirinya itu terkeping-keping, bercabik-cabik. Nah, begitupun yang terjadi dengan Abraha, raja mereka. Dan sebagian riwayat ada yang mengatakan dia mati di tengah jalan dalam pelariannya itu. Sebagian ada satu riwayat lagi yang mengatakan dia berhasil dibawa sampai ke negeri Yaman, tetapi juga kemudian dia mati di sana, bahkan matinya itu sampai jantungnya itu keluar, jadi sudah habis daging-dagingnya, ya copot-copot itu protol, kemudian jantungnya sampai keluar dan kemudian mati, ya, meninggal dunia, ya, sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Jadi surat Al-Fil ini adalah merupakan suatu bentuk kenikmatan, salah satu bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang Quraisy, ya, sebagai efek samping atau keturahan lah, ya, keturahan keuntungan begitu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan dalam upaya menjaga Ka'bah dan dalam upaya, ya, persiapan kedatangan Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini kemudian atau surat ini kemudian berkaitan secara langsung dengan surat setelahnya, yaitu surat Al-Quraisy, Ila fi Quraisy, di mana orang-orang Quraisy itu memiliki